Tetapi yang betul-betul memberikan hentakan, bahkan memberikan kejelasan tentang tulisan ulang sejarah itu adalah pernyataan dari Saudara Fadlizon bahwa tragedi Mei 98 itu hanya rumor. Apa yang menjadi motif dari Saudara Fadlizon? Karena laporan TGPF itu jelas-jelas menyebut ke Prabowo Subianto perlu dilakukan upaya untuk klarifikasi sejauh mana terkaitnya Prabowo Subianto dengan peristiwa itu. Nah, itu satu hal yang fundamental, ya. Dia mengatakan bahwa apa yang ditemukan oleh TGPF itu rumor, maka pemerintah harus keluar dengan fakta-fakta sendiri bahwa itu rumor. Tidak hanya mengatakan bahwa temuan TGPF itu rumor. Artinya, sejak tahun 65, ini 12 perkara ini termasuk peristiwa pembantaian tahun 65 itu, berarti 30 tahun baru pertama kali negara mengakui. Dan itu suatu lompatan yang luar biasa, ya. Halo Sobat Muda, selamat datang di Jam Pasir. Di sini waktu bukan sekadar detik yang berlalu, ia adalah ruang untuk berpikir. Jam Pasir mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk diam, tapi untuk merenung. Menelaah isu-isu penting seperti politik, hukum, keamanan, gender, ekonomi, dan media dengan ritme yang tidak terburu-buru namun tetap tajam dan bermakna. Seperti bentuk jam pasir yang simetris, podcast ini adalah ruang untuk melihat dari dua arah, masa lalu dan masa depan, teori dan praktek, wacana dan kenyataan, dan kami percaya setiap ide punya waktunya dan setiap percakapan punya tempatnya. Di episode kali ini kita akan membahas warisan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus membayangi dan bagaimana generasi baru perlu untuk meresponsnya. Bersama kita hadir yang mulia Bapak Marzuki Darusman, biasanya saya memanggilnya Pak Kiki, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, penyelidik HAM di berbagai negara di bawah mandat PBB, kemudian pernah juga menjadi anggota DPR RI, dan banyak hal yang membuat hari ini kita terasa begitu istimewa karena kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Kiki. Terima kasih untuk hadirnya, dan beliau ini nanti akan membantu kita memahami pentingnya keberanian mengungkap kebenaran dalam membentuk masa depan yang adil. Dan mari alirkan gagasan bersama, karena di Jam Pasir setiap butir waktu adalah peluang untuk membentuk masa depan Indonesia. Saatnya berpikir selagi pasir masih mengalir. Yuk kita mulai. Siang Pak Kiki, saya rasa kita di Lab 45 senang sekali Pak Kiki hadir di sini, ahlinya dan saksinya sekaligus. Kita akan ngobrol tentang ini Pak Kiki, yang sudah hampir 8 bulan, mungkin 8 bulan lebih, isu ini terus bergulir tentang penulisan ulang sejarah yang di dalamnya ada rentetannya, yaitu tentang korban perkosaan massal Mei 98. Nah, dua peristiwa ini saya rasa tidak bisa dipisahkan satu sama lain Pak Kiki, karena itu saling bukan hanya melengkapi dalam kita melihat peta yang lebih besar, tetapi kedua peristiwa ini justru yang perlu kita lihat bersama adalah ini datang dari salah seorang pejabat negara yang harusnya justru memberikan semacam contoh atau hal-hal baik tentang bagaimana sejarah dibaca, bagaimana sejarah bersama-sama kita melihat perjalanan sejarah ini, tetapi malah justru mengatakan hal-hal yang kontraproduktif dan melukai korban. Pak Kiki, Bapak adalah salah satu ketua tim gabungan pencari fakta dan saksi dari kejadian yang mungkin menggiriskan hati 13-14 Mei 98, dan mungkin
kita butuh untuk memberikan memahami peristiwa itu Pak Kiki, karena akan beda ketika kita bicara dari buku, dari informasi di media, tetapi Pak Kiki sebagai saksi dan ahli waktu itu tentu memiliki suasana kebatinan bagaimana peristiwa itu terjadi dan kenapa penting bagi generasi muda untuk mengetahuinya. Baik, terima kasih Mbak Dani, terima kasih atas kehormatan yang saya diajak untuk diskusi mengenai satu hal. Saya tadi tertarik dengan istilah siniar ya. Podcast ya. Itu satu kata yang mungkin belum lazim digunakan. Saya teringat bahwa sebulan yang lalu bahasa kita diterima oleh UNESCO sebagai bahasa internasional. Ya. Ini mungkin juga menjelaskan mengapa itu terjadi, karena bahasa Indonesia ini semakin banyak sekali menerima kata-kata baru ya, yang orang-orang Indonesia sendiri belum begitu mengenal. Nah, itu memberi satu pintu masuk kita ya untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang memang memerlukan kosakata yang mungkin bagi kita masih harus dicarikan untuk bisa menggambarkan intensitas daripada satu peristiwa, ya, sehingga bisa membantu imajinasi kita membayangkan kondisi yang berlaku pada saat peristiwa itu terjadi. Ya. Tanggal 13, 14, 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan luas di Indonesia. Sejak itu mungkin belum ada satu kerusuhan yang setanding dengan itu. Ya. Tapi kurang lebih mini kerusuhan di mana-mana itu kalau dijadikan satu memuncak di tanggal 14 dengan satu temuan yang dilakukan oleh tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Pak Habibie yang waktu itu baru beberapa minggu menerima kuasa sebagai presiden dari Presiden Soeharto yang melepaskan masa jabatannya itu setelah terjadi peristiwa Mei. Jadi ada rentetan itu. Ya. Pada waktu itu TGPF menemukan setelah menyelidiki atas dasar apa yang disampaikan oleh tim pencari fakta kemanusiaan yang dipimpin oleh Romo Sandiawan bahwa terjadi pemerkosaan massal. Ya. Nah, ini yang tadi Mbak Dani katakan ada seorang menteri kebudayaan atau ada seorang menteri. Kan maksudnya Saudara Fadlizon kan? Ya. Supaya jelas ya. Menyampaikan pernyataan bahwa itu sekedar rumor. Pernyataan itu disampaikan oleh Saudara Fadlizon tidak lama setelah publik ternyata menemukan atau mendapat pengetahuan bahwa pemerintah sedang sibuk menyusun penulisan ulang sejarah kita. Ya. Dan itu secara sama-sama di sana sini diketahui, tetapi yang betul-betul memberikan hentakan, bahkan memberikan kejelasan tentang tulisan ulang sejarah itu adalah pernyataan dari Saudara Fadlizon bahwa tragedi Mei 98 itu hanya rumor. Waktu itu Pak Kiki ketika mendengarkan itu apa yang ada dalam pemikiran Pak Kiki? Selaku waktu itu saya membayangkan Bapak kan pernah jadi waktu dengar ini TGPF itu. Mencengangkan, ya, dan bertanya-tanya saya ini apa yang menjadi motif dari Saudara Fadlizon, karena laporan TGPF itu jelas-jelas menyebut Presiden Prabowo Subianto perlu dilakukan upaya untuk klarifikasi, ya, sejauh mana terkaitnya Prabowo Subianto dengan peristiwa itu.
Oke, jadi waktu itu ada ini pernyataan semacam itu ya Pak? Itu sudah ada di dalam laporan TGPF. TGPF ya. Jadi 30 tahun kemudian hari ini, itu bukan sesuatu yang ditambahkan. Oke. Ya. Kecuali Pak Prabowo Subianto juga adalah Pak Syafri Samsudin disebut. Jadi hanya ada 2 nama di dalam laporan itu. Ya. Dan ini didebat oleh tim gabungan pencari fakta yang terdiri dari semua unsur, pemerintah, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman, Menko Polkam dan sebagainya. Ya. Mula-mula mereka tidak percaya ini. Ya. Tapi setelah dihadapkan dengan argumentasi dan diyakini ya bahwa itu terjadi, dengan disertai dengan kesaksian-kesaksian dan testimoni dari orang-orang yang dipercaya oleh mereka yang menjadi korban, akhirnya disetujui sepenuhnya. Ya. Nah, kalau Saudara Fazlizon sekarang mengangkat masalah tragedi Mei itu rumor, maka itu mengangkat peranan dari Prabowo Subianto di situ. Seperti muka kotak Mandora ya Pak ya? Kurang lebih. Jadi hal-hal yang dulu tersimpan. Yang tersimpan ya sesuatu yang juga mungkin perlu diterima bahwa inilah mungkin saatnya untuk membuka segala sesuatu. Ya. Jadi itu dulu yang bisa disampaikan dulu, nanti kita bisa lebih dalam kemana arahnya ini. Ya, tadi saya tertarik harusnya kalau Pak Menteri Kebudayaan bicara bahwa ini rumor, harusnya dia ditantang balik untuk membuktikan bahwa ini rumor, tapi tidak ada ya Pak ya? Ya, nah itu satu hal yang fundamental ya. Kalau dia mengatakan bahwa apa yang ditemukan oleh TGPF itu rumor, maka pemerintah harus keluar dengan fakta-fakta sendiri bahwa itu rumor. Tidak hanya mengatakan bahwa temuan TGPF itu rumor, pemerintah harus mempunyai fakta-fakta alternatif. Nah, itu yang tidak ada sampai sekarang. Barulah kita mengerti mengapa sejarah ini harus ditulis ulang, yaitu karena perlu menciptakan fakta-fakta lain dari apa yang ditemukan oleh TGPF. Lihat apakah begitu hasilnya. Tetapi bagaimanapun juga, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuatu yang secara prinsipil merupakan tanda-tanda bahaya kita mengarah lagi kembali ke Orde Baru. Ya. Nanti bisa kita cerita panjang nih mengenai Orde Baru, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah satu kebijakan yang langsung diambil dari satu model manual standar otoritarisme di seluruh dunia. Oke, Pak Kiki, nanti pada segmen 2 kita akan bicara lebih dalam lagi, tetapi kita akan mempersilahkan yang akan lewat ini. Terima kasih. Sobat Muda, kita kembali ke segmen kedua, dan saya rasa tadi di segmen pertama Pak Kiki dengan sangat komprehensif telah memberikan deskriptif yang luar biasa dan informasi yang luar biasa kepada kita semua, bagaimana latar belakang dan bagaimana pembacaan kita seharusnya terhadap sejarah ini sendiri. Nah, Pak Kiki, tadi Pak Kiki sudah menyampaikan tentang bagaimana latar belakang peristiwa Mei 98, bagaimana kemudian itu kaitannya dengan penulisan ulang yang digagas oleh Menteri Kebudayaan, dan mungkin Bapak bisa menyampaikan sebetulnya kalau kita bicara sejarah, Pak, ini kan ada penulisan ulang sejarah, dikatakan bahwa sejarah kita ini seperti dokumen tumbuh gitu. Dilengkapi terus gitu, tetapi sebetulnya dengan menghilangkan yang memasukkan hanya positif saja, itu juga
sebetulnya bukan mengajarkan kita belajar dari sejarah atau kita terinspirasi dari sejarah, karena kegetiran, kepahitan itu juga membuat kita belajar tentang sejarah. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, peristiwa ini merupakan bagian ya dari sejumlah peristiwa-peristiwa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang berjumlah 12 ya, yang diajukan oleh Komnas HAM kepada Presiden Jokowi waktu itu. Sudah diterima oleh negara sebagai waktu itu Kepres atau Perpres ya Pak ya? Sudah di Kepres kan Kepres. ya? Ya, nah sejak tahun 65 ini 12 perkara ini termasuk peristiwa pembantaian tahun 65 itu. Berarti 30 tahun baru pertama kali negara mengakui. Dan itu suatu lompatan yang luar biasa ya. Pemerintah sekarang sebetulnya tidak terlalu sulit, tinggal meneruskan saja ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah justru menggugat itu sekarang. Ya. Dan karena itu ini mengundang pertanyaan, apa yang menjadi pemikiran atau motivasi pemerintah yang untuk berbuat begitu oleh pernyataan Menteri Kebudayaan itu. Nah, dalam kaitan ini masalah tanggung jawab ya, itu terutama ada pada negara ya. Dan kalau ini diangkat secara langsung atau tidak langsung dengan statement menteri itu, maka Presiden Prabowo Subianto bisa dipandang membiarkan itu terjadi. Karena beliau berada di tengah-tengah kemelut yang berjalan waktu itu ya. Dari segi apapun dari hukum internasional, ada akibat-akibat tanggung jawab yang ada pada Presiden ya, Prabowo. Dikuatkan tentu oleh prinsip bahwa negara tidak saja cukup mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi, negara mempunyai kewajiban dalam hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk melindungi kesejahteraan perasaan dari mereka yang menjadi korban dari ini semua. Ya. Karena itu dari segi apapun, ya, apa yang disampaikan oleh Menteri itu sudah tidak layak, ya. Dan karena itu memang mengundang reaksi tidak saja oleh mereka yang mungkin lebih ingat apa yang terjadi, tetapi juga sudah meluas di kalangan generasi muda sendiri. Ya. Ada acara-acara yang digelar baik secara diskusi maupun secara kebudayaan ya, yang mempunyai daya tarik untuk menangkap perhatian dari generasi muda. Itu menggambarkan bahwa ini tidak bisa dihentikan dengan begitu saja. Dan karena itu perlu ada satu sikap dari pemerintah untuk kita bertanya, apakah pernyataan Menteri Kebudayaan itu juga merupakan sikap pemerintah? Ya. Ini yang belum clear ya Pak. Clear, bahwa ada suatu statement yang clear, pertama secara umum tentang sikap dan komitmen negara terhadap hak asasi manusia. Itu harus ada secara kategoris, prinsip itu diutarakan oleh karena kabinet sekarang ini tersusun dari kementerian-kementerian yang memisahkan Kementerian Hak Asasi Manusia dari hukum. Betul. Ya. Sesuatu yang terpuji, yang memberi harapan bahwa akhirnya pemerintah ini akan lebih memperhatikan masalah-masalah hak asasi manusia. Betul. Ya. Ya. Dan ini Pak, tadi Pak Kiki, saya ingin menanyakan yang tadi tuh, sebetulnya sejarah itu apa sih Pak?
kalau kita selalu dikasih tahu bahwa sejarah itu menginspirasi kita belajar dari sejarah. Itu sebetulnya makna dalamnya itu apa? Kalau kita melihat dalam konteks penulisan ulang sejarah hari ini. Sejarah ya bagi suatu bangsa itu selalu pertama kali menjadi sumber ilham bagi penyemangatan kebangsaan, penyemangatan kenegaraan ya. Setiap negara atau setiap bangsa selalu mengharapkan bahwa mereka bisa menemukan ilham itu di dalam sejarahnya. Walaupun dengan pahit dan getir Walaupun dengan pahit dan getir ya. Nah, kita ada problem bahwa sejarah kita ini tidak menjadi sumber ilham itu. Oleh karena ada hal-hal yang belum diklarifikasi, ya sampai sekarang. Sehingga ini sesuatu kendala bagi pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Kalau bangsa itu tidak bisa menimba kearifan, inspirasi dari sejarahnya sendiri. Oleh karena ada problem ini. Ya, kalau begitu artinya Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya kita sudah mengakui sekitar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu setelah 30-an tahun ini tidak bisa kita diskusikan. Betul. Tetapi kemudian muncul berbentuk Kepres dan sudah ditetapkan. Nah, ini artinya masih dalam bentuk list ya Pak ya. Belum diklarifikasi lagi atau dalam konteks yang penulisan ulang sejarah ini Pak. Yang tadi Bapak katakan belum menjadi ilham, belum menjadi inspirasi kita gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan dari pemerintahan sekarang. Ya. Bagaimana caranya 12 perkara ini akan diselesaikan? Ya. Hukum internasional menyediakan begitu banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Dan karena itu perlulah bahwa kalau pemerintah ini mengklaim bahwa dia akan meneruskan apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang lalu, tidak hanya IKN ya, tetapi ini juga, maka lakukanlah itu. Ya. Nah, ada juga prinsip dalam hukum internasional bahwa kalau suatu pemerintah yang menghadapi kekerasan kasar, besar yang dilakukan di bidang hak asasi manusia, dan kalau pemerintah itu tidak bisa menyelesaikannya, maka diperkenankan, dimungkinkan pemerintah itu membuat suatu pernyataan publik kepada PBB bahwa untuk waktu ini, kasus-kasus ini belum bisa kami selesaikan. Ada semacam laporan gitu ya Pak ya? Melaporkan gitu ya? Itu bisa dilakukan. Ya, dan itu diterima. Itu yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Ya, jadi ada presidennya. Nyatakan secara publik bahwa pemerintah saat ini tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan 12 perkara itu. Apapun alasannya. Ya. Sampaikan kepada PBB. Ya. Ya. Nah, itu tidak berarti bahwa tidak perlu diselesaikan. Ya. Tapi menyatakan bahwa untuk sementara. Nah, kita ingin tahu apa alasannya pemerintah tidak sanggup. Ya, jadi ada selalu syarat-syaratnya Pak. Ada syarat-syaratnya. Gitu. Nah, maka pelajarilah dengan baik apa yang mungkin dilakukan. Karena ada jalan hukum dan juga ada jalan keadilan transisi mengenai penyelesaian masalah ini. Baik, kita tahan dulu Pak Kiki. Saya rasa kita satu segmen lagi kita akan bicara tentang bagaimana aksi yang saya dan Pak Kiki ada di dalamnya, dan juga bagaimana generasi muda ke depan untuk belajar dari peristiwa ini. Para sobat muda, jangan kemana-mana. Baik, para sobat muda, kita kembali bersama Pak Kiki. Tadi Pak Kiki telah begitu banyak menjelaskan kepada kita bagaimana
pelanggaran HAM berat masa lalu yang di dalamnya ada kekerasan seksual terhadap kerusuhan 1998, perkosaan massal terhadap etnis Tionghoa, perempuan etnis Tionghoa. Hari kali ini kita akan membahas lebih mencoba untuk melihat bahwa semua peristiwa ini ada blessing in disguise-nya. Artinya bangsa ini kemudian disadarkan bahwa ada sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita tentang sejarah itu sendiri, dan kita kemudian terinspirasi. Sekarang ini banyak sekali bahkan Gen Z, Gen Z maupun Gen Alpha dan lain-lain itu ikut memperbincangkan tentang ini, Pak Kiki. Dan kita tahu aksi aliansi kebenaran sejarah aliansi saya sampai lupa. Aliansi Keterbukaan. Keterbukaan, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, di mana di dalamnya ada Pak Kiki dan saya juga termasuk anggotanya, dan kami sudah mendatangi Komisi 10 DPR dan kemudian melakukan diskusi-diskusi ke beberapa kota para anggotanya, dan kemudian tanpa kita sadari sebetulnya ini menjadi membangkitkan narasi publik yang luas, Pak Kiki. Dan terutama yang menggembirakan adalah anak-anak muda ini. Nah, kira-kira apa Pak Kiki, menurut Pak Kiki, setelah aksi ini apa yang akan kita lakukan gitu? Apa sebetulnya tujuan akhir dari semua ini gitu? Dan kemudian menurut Pak Kiki pembelajaran apa yang penting dari semua ini? Karena di antara semua sequence waktu yang kita hadapi 8 bulan terakhir ini, saya kira kita banyak belajar tentang itu. Mengenai ini sejarah ya. Tadi saya menangkap dan menyambut baik penggunaan kata oleh Mbak Dani tadi, narasi. Ya. Narasi itu berlainan dengan suatu uraian yang didasarkan kepada prinsip sebab akibat. Ya. Narasi itu bisa mengeluarkan dari satu peristiwa pelajaran yang diperoleh. Ya. Pendekatan sebab akibat tidak bisa, karena itu selesai dengan satu urutan kronik kejadian, dan menjadikan tragedi 98 itu sekedar satu peristiwa yang selesai, yang tidak memungkinkan refleksi lanjutan oleh bangsa ini, yang hanya bisa dilakukan dengan narasi, yaitu mengeluarkan makna dari sesuatu peristiwa dalam kepenuhan kekuatan daripada makna itu. Ya. Nah, itulah yang menjadi panggilan bagi seorang sejarawan. Dengan gerakan aksi ini, kita sebetulnya hanya mewakili perasaan umum, ya, lalu mengambil langkah, karena tidak hanya sejarawan di situ, ada juga yang non sejarawan, ya, aktivis. Satu hikmah yang mungkin keluar dari semua ini adalah bahwa kita tidak bisa menghalangi itu permintaan menulis ulang sejarah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menciptakan satu polemik yang terus-menerus, yang agak melembaga, suatu polemik sejarah yang belum pernah ada di Indonesia ini. Ya. Dengan demikian ini bisa menjangkau ke belakang, ke depan. Ya. Saya ingat waktu itu Pak Kiki pernah menyinggung ini mungkin adalah polemik kedua setelah polemik kebudayaannya Syahrir. Iya. Sultan Tahdir Ali Sabana, betul, STA. Ya. Ya. Di tengah-tengah kita mengikuti perkembangan internasional yang begitu rumit, ya, perlu ada satu lingkungan yang
tenang, yang terlindung, ya, bagi bangsa ini untuk bisa menyerap dan memahami kompleksitas itu. Ya. Dan nampaknya di tengah-tengah dua ekstrem pandangan, ya, antara ketertiban dengan keleluasaan, polemik ini bisa menjalankan fungsi itu. Ya. Di samping polemik kebudayaan yang didahului oleh Sultan Takdir dan Sanusi Pane. Polemik sejarah ada di mana-mana, di Jerman ada, di Amerika Latin juga ada. Nah, itu hikmahnya kalau itu mau dilanjutkan. Nah, dengan demikian ada satu yang positif yang keluar dari perkara ini semua, ya, yang bisa melanjutkan upaya kita untuk memberi generasi muda, ya, tidak suatu format yang sudah selesai terjadi, tetapi hanya tips mengenai bagaimana berbangsa dan bernegara, dan bagaimana menangkap tanda-tanda bahaya, bukan hanya dalam hal penulisan ulang sejarah, tetapi dalam ucapan-ucapan bahwa setiap adanya masalah, demonstrasi dan sebagainya, itu dikendalikan oleh asing. Ya, itu tanda-tanda juga. Ya. Nampaknya presiden pemerintah ini masih dalam refleks yang demikian itu. Ya. Dan ini yang tidak bisa diteruskan karena ini mengungkung kemerdekaan berpikir. Nah, bagi saya mungkin sebagai closing, ya, generasi muda akan selalu menghadapi dua pilihan dalam perjalanan dalam aktivismenya itu, ya. Memilih antara kemerdekaan dan kebenaran. Ya. Saya pribadi cenderung untuk memilih kemerdekaan. Ya. Kebenaran itu akan dengan sendirinya nanti akan muncul. Ya. Karena melalui dialektika segala macam, ya. Nah, itulah sehingga kalau sekarang kita menghadapi ada dua dimensi, ya, satu aksi yaitu aliansi keterbukaan sejarah Indonesia dan penulisan sejarah oleh pemerintah yang sifatnya tertutup, maka harapan kita, Mbak Dani, janganlah kita menjadi bangsa dengan dua sejarah. Oke. Itu saja. Oke. Wah, sangat menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih Pak Kiki. Saya rasa banyak sekali poin-poin yang kita dapatkan dari perbincangan kita dengan Pak Kiki yang sangat singkat ini. Saya yakin bahkan saya yang ada di sini ingin sekali ngobrol dan mendiskusikan ini lebih lama. Tetapi poin-poin Pak Kiki tadi saya rasa cukup membuat kita berpikir bahwa sejarah kita, bahkan sekelam apapun itu tetap menginspirasi kita. Dan sejarah itu adalah melalui proses dialektika. Dia adalah proses yang terus-menerus tumbuh dan tidak boleh ada satu rezim kebenaran yang mengintervensi di sana. Dan tadi disampaikan dengan sangat baik bahwa kita kawan-kawan muda akan menghadapi dua hal yang sangat membutuhkan kejernihan untuk melihat itu semua, yaitu kebenaran dan kemerdekaan. Dan Anda silahkan saja memilih, tetapi tadi Pak Kiki sudah menyampaikan bahwa kemerdekaan adalah lebih utama ketimbang kebenaran. Kebenaran kita cari dalam prosesnya, dalam perjalanannya. Baik, Pak Kiki, terima kasih sekali lagi telah menginspirasi kawan-kawan muda sekalian. Silahkan untuk subscribe, komen, dan share. Dan terakhir, jangan lelah untuk mencintai Indonesia bahkan saat ia belum sempat mencintai kita kembali. Terima kasih.